Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anakku. Jangan lupa tegakkan sholat 5 waktunya. Jangan lupa, demi masa depanmu jangan kalian merepotkan ayah bunda di rumah, karena ayah bunda di rumah sudah sibuk ya, sudah repot dengan model daring. Beliau-beliau sudah bekerja di rumah, tetap mengawasi mendidik kalian ya, tetap berusaha agar kalian tidak ketinggalan pelajaran ya. Coba hari ini siapa yang sudah berterima kasih atau mengucapkan sayang kepada ayah bundanya? Semoga Budiah doakan ya. Budiah doakan kalian jadi anak soleh-solehah semua. Ingat, doa orang tua itu akan membuat kalian sukses di masa depan. Untuk itu, tolong ucapkan sayang, bantu mama, papa atau yang bunda di rumah, jangan merepotkan. Kalau memang nasihatnya apa, ya diikuti ya anak-anakku sekalian. Ibu rasa untuk kelas 7 semuanya hebat, semuanya cerdas, semuanya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan untuk pelajarannya ya. Pelajarannya masih terkait dengan bab 2. Apa coba tadi kemarin sudah Budiah share di channel YouTube-nya Budiah. Apa? Iya betul, interaksi sosial dan lembaga sosial. Kalau kemarin masih bagaimana terjadinya proses interaksi sosial dan bentuk interaksi sosial. Yang 3 itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah sekarang hari ini kita belajar yang lain, bentuk-bentuk interaksi yang lain ya. Bentuk-bentuk interaksi itu pokoknya banyak sekali. Kalian mungkin paling yang suka yang usia kalian itu interaksi antar lawan jenis. Malah Budiah ketawa ya. Masa kalian remaja pasti ada ketertarikan dengan lawan jenis. Tapi oke lah, itu masalah pribadi ya. Kita masuk pada pelajaran ya, bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu ada 2 yang di sini, interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Ada kata asosiatif, ada kata disosiatif ya. Kalau interaksi sosial asosiatif itu interaksi sosial yang mana interaksi itu akan menuju pada persatuan. Pokoknya hal-hal yang baik itu adalah interaksi sosial, istilahnya asosiatif. Kebalikannya, kalau yang interaksi sosial disosiatif itu yang buruk-buruk itulah ya, yang jelek-jelek. Karena interaksi sosial disosiatif itu memicu atau interaksi yang menyebabkan terjadinya perpecahan gitu. Yang satu menuju penyatuan, penggabungan. Yang satu mengacu pada perpecahan. Apa tadi? Asosiatif dan disosiatif. Bentuknya juga beraneka macam. Tidak cuma asosiatif, disosiatif. Tidak. Asosiatif bentuknya ada kerjasama, ada akomodasi ya, ada juga bentuknya kompromi. Kompromi pernah dengar? Ada juga arbitrasi, ada juga mediasi, toleransi, konversi ya, ada konversi, konsiliasi, konsiliasi damai antara 2 negara, konsiliasi,
salemet, dan adjudikasi itu, serta asimilasi dan akulturasi. Banyak sekali ya, tidak apa-apa. Itu bentuk-bentuk yang asosiatif. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif, nah apa ini? Ingat ya, tadi apa yang disosiatif? Ya, yang disosiatif apa? Yang mengacu pada perpecahan. Apa? Oh, ini ada yang konek budaya yang mengacu pada perpecahan, putus cinta, Bu. Aduh, wah kalian itu, ini mah ada sesuatu ini yang baru menghubungi Budia ya, oke, yang baru ngechat Budia nih ya, Bu, yang disosiatif, Bu, putus cinta contohnya. Lah kok bisa ya, ndak itu ya yang ngechat ya, nomor saya sembunyikan ya biar kalian penasaran. Oh, ada yang ngechat lagi ya, patah hati, Bu. Lah bukan itu ya, ini pelajaran sosiologi. Jadi biar tahu saja, untuk IPS itu penggabungan antara sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah. Jadi 4 mapel tergabung menjadi IPS terpadu. Nah, yang ini yang kita bahas ini terkait dengan sosiologi ya. Nah, kembali lagi pada bentuk disosiatif yang tadi bisiki Budia katanya putus cinta, bukan ya. Yang ini, yang pertama, yang menuju pada perpecahan adalah persaingan. Ya, bersaing untuk mendapatkan cintanya Rizky Bilar. Loh, malah sampai Rizky Bilar. Ya, yang baru viral dengan siapa tadi namanya? Ceweknya? Betul. Kalian tahu ya, tahu ya. Yang kedua ada kontravensi. Nah, ini yang baru viral. Kemarin apa? Demo supaya tidak yang sudah ditetapkan digagalkan kembali itu ya, Omnibus Law ya, itu ya, kontravensi antara DPRD dengan rakyat, yang di sini serikat buruh ya, gitu. Yang ketiga adalah konflik, sedikit sekali, disosiatif itu sedikit ya, karena memang mengacu pada perpecahan, ada persaingan, kontravensi, dan konflik. Wah, konflik sosial ini banyak macam ragamnya. Yo, kita ulangi lagi ya, materinya kita ulangi lagi ya. Yang asosiatif, contohnya ada kerjasama, penyatuan enggak? Penyatuan, kerjasama, dua yang tadinya tidak pernah melakukan hubungan melakukan kerjasama. Tapi bukan kerjasama dalam contek menyontek, bukan kerjasama dalam keburukan. Ini kerjasama yang baik-baik saja. Itu ada kerjasama akomodasi ya. Akomodasi itu apa? Ada kesepakatan. Saya terima nikahnya. Oh, bukan itu kesepakatannya. Kesepakatannya ya, ini sepakat ya, pada tanggal ini nanti akan ada Zoom. Nah, ini setuju itu kesepakatan ya. Itu. Yang ketiga ada kompromi, saling menurunkan egonya sedikit demi sedikit, tercipta kompromi. Ada arbitrasi ya, kalau ada konflik meminta bantuan pihak ketiga ya sebagai penengah ya. Jadi yang pihak ketiganya itu disepakati antara dua kelompok yang bertikai, itu namanya arbitrasi. Ada mediasi ini sama pihak penengah, tapi pihak penengahnya ada yang menunjuk. Misalnya Indonesia waktu itu berselisih dengan GAM, PBB menunjuk penengahnya, misalnya siapa pihak ketiganya, nanti ada mediasi damai. Ini kan baik-baik ya, menyatukan sesuatu yang pecah. Yang kelima, toleransi, saling menghargai ya. Kalian pun saling menghargai di rumah, misalnya dengan adik, kakak ya, saling menghargai. Kalau ini yang sukanya nonton, kakak itu loh paling hobi nonton film Korea. Nah, ini
ini adiknya game terus. Nah, bagaimana toleransi itu diatur supaya saling ya memang suka itu ya seleranya gitu, selera anak muda seperti kau itulah, gaul lah ya gitu ya. Ada yang keenam, konversi ya, salah satu pihak harus ada atau mau mengalah. Nah, itu konversi ya. Tapi ya jangan mengalah terus, sakitnya di sini tuh ya. Selanjutnya adalah konsiliasi ya, melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan, itu konsiliasi. Indonesia pastilah sering ada konsiliasi damai ya, waktu konferensi meja bundar, konferensi Linggarjati dalam sejarah konsiliasi damai dengan pihak Belanda. Nah, itu ada Stalemate ya, akomodasi ya, itu ndak maju ndak mundur, pokoknya imbang, posisinya imbang gini, udah berhenti, keluar ya, berhenti, ndak bisa disatukan lagi, udah pada titik yang sudah berhenti, udah wes dah saling imbang gitu. Selanjutnya adjudikasi. Kalau adjudikasi itu membawa konflik itu penyelesaiannya ke pengadilan, biar pengadilan yang menyelesaikan, itu namanya adjudikasi. Ada lagi asimilasi ya, waktu itu ini kebudayaan ya, ada dua kebudayaan yang bertemu ya, sama-sama bertemu, saling berinteraksi sehingga saling membaur, tercipta kebudayaan baru. Jadi kebudayaan itu misalnya kayak Indonesia, karena kita di posisi silang ya, kemarin kan materinya budaya etnis Indonesia ya, keanekaragaman etnis dan budaya di Indonesia. Nah, itu ada asimilasi dengan kebudayaan lain, misalnya ada yang rumahnya mirip budaya Tionghoa atau makanan khasnya. Contohnya makanan khas asimilasi itu bakso, soto. Itu kan bukan ucapan Jawa. Kalau Jawa gudangan, bakwan. Bakwan itu dari Cina ya. Karena ada pengucapan bak dan wan. Ini gudangan, menduan dari lain daerah lagi. Nah, itu asimilasi namanya. Jadi dua budaya menyatu, membaur ya, akhirnya diterima. Kebudayaan itu contohnya pada Masjid Agung Demak, itu kan mirip dengan candi ya, mirip dengan kebudayaan lama, animisme, dinamisme, tumpang berunda ya, tapi ada kaligrafinya gitu. Jadi kebudayaan itu menyatu, itu asimilasi. Yang terakhir adanya akulturasi, kebudayaan bertemu ya, membaur, tapi kelihatan sekali ini kebudayaan ini kebudayaan ini. Jadi contohnya di Indonesia ini, di Indonesia itu ada dua, asimilasi juga terjadi, membaur menjadi satu, membentuk kebudayaan baru. Ada juga yang polanya akulturasi, tetap muncul kebudayaan itu tetap ada. Contohnya kebudayaan dari pendatang Cina, Tionghoa ya, etnis Tionghoa. Kamu akan menemui kebudayaan itu di daerah Tionghoa, etnis pecinan. Ada barongsai gitu ya. Ada macam-macam bangunannya, bentuk bangunannya, kelenteng dan lain. Lain sebagainya. Jadi kelihatan sekali itu memang etnis yang datang ke wilayah negara kita. Ada yang memang pengaruh dari masa penjajahan Belanda ya, kebudayaan itu muncul gitu ya. Yang paling sering dirasakan adalah makanan-makanan itu, kebudayaan yang kuliner. Kebudayaan kuliner itu luar biasa sekali ya. Lidah itu bisa menghilangkan perbedaan kebudayaan. Walaupun kita tahu ini makan kue tio itu pasti dari asalnya Tionghoa ya, yang ini namanya pancake itu pasti yang bawa itu penjajah Belanda, tapi bersatu dengan lidah Jawa. Nah, akhirnya diterima kebudayaan itu, membaurlah, terjadilah asimilasi dan akulturasi gitu ya. Untuk yang tadi disosiatif, yang tiga hal itu, tiga bentuk itu ada persaingan, kontravensi, dan konflik. Persaingan, nah sudah tahu, bersaing untuk
menjadi pemenang. Ya, ini seringkali dalam kompetisi, mungkin kompetisi perlombaan olahraga, atau sekarang yang baru tren game ya, persaingan untuk menjadi juara. Kalau kontravensi itu adanya ketidaksukaan. Ketidaksukaannya sama yang baru viral, ketidaksukaan misalnya atas undang-undang yang berlaku. Nah, akhirnya itu menyebabkan adanya sesuatu konflik, permasalahan di mana terjadi ketidakpuasan yang akhirnya terjadilah kontravensi antara pihak A dan pihak B. Yang terakhir adalah konflik ya. Ini memang gejalanya ya itu bisa perorangan atau berkelompok. Kalau konflik itu sudah langsung menyatakan ketidaksukaan. Jadi kalau kontravensi masih disimpan di hati, ketidaksukaan itu laten. Tapi kalau konflik itu sudah memunculkan suatu gerakan. Jadi sudah action gitu. Bedanya antara kontravensi dan konflik. Kalau konflik itu sudah action, sudah langsung terjadi pergerakan gitu, konflik sosial atau konflik antara, banyak sekali konflik cerita gitu ya. Gimana, paham untuk materi hari ini? Aneka bentuk dari interaksi sosial, beberapa jenisnya, yang tadi asosiatif dan disosiatif, paham ya? Kalau tidak paham, tulis di kolom komentar atau japri. Jangan lupa like video dari Budia ya. Kalau mau ngikuti terus, subscribe aja channel YouTube Budia. Oke guys? Oke lah, kelas 7 ABCD pasti hebat. Salam, ketemu lagi untuk pelajaran berikutnya. Tetap di rumah saja ya anak-anakku sekalian, tetap jalankan 5 waktunya. Alhamdulillah, bonus surplusnya adalah tadarus bersama dengan keluarga atau tadarus sendiri-sendiri. Bonus lagi, kalian melaksanakan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi ya video berikutnya dari Budia. Wassalamualaikum.